Hari ini, saya ingin berbagi sebuah kisah menarik tentang seorang produser ternama asal Amerika Serikat, Tuan Dave. Baru-baru ini, Tuan Dave sedang mempersiapkan sebuah program acara yang bertujuan untuk menelusuri perbedaan tingkat keamanan dan karakter warga di berbagai negara. Ia ingin menganalisis apa yang membedakan negara dengan tingkat keamanan yang baik dan yang buruk. Dalam proses syutingnya, ia memasukkan Indonesia ke dalam daftar tujuan. Siapa sangka, di negara kepulauan ini, ia justru mengalami kejadian yang benar-benar membuka matanya dan membuatnya tercengang. Tuan Dave mengatakan bahwa meskipun ia telah berkeliling ke banyak negara, kehangatan dan kejujuran yang ia rasakan di Indonesia adalah sesuatu yang unik dan tidak ia temukan di tempat lain. Mari kita simak pengalaman seru Tuan Dave berikut ini. Hai semuanya, saya Dave. Saya lahir dan besar di Amerika Serikat. Sejak kecil, saya sering mendengar tentang Indonesia. Dalam bayangan saya, Indonesia adalah negara tropis yang eksotis dengan kekayaan alam yang melimpah. Namun saya belum pernah memiliki kesempatan untuk mengunjunginya secara langsung. Kali ini, karena kebutuhan produksi acara, kami merencanakan perjalanan ke beberapa negara, termasuk Indonesia, untuk memahami keamanan dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Saya sangat penasaran dengan Indonesia. Ingin tahu apa yang membuatnya berbeda dari negara lain. Setelah melalui beberapa rapat dan diskusi panjang, tim produksi akhirnya memutuskan untuk melakukan syuting di 4 lokasi, Prancis, Dubai, Indonesia, dan Tiongkok. Ini adalah kali pertama saya akan menginjakkan kaki di Indonesia. Perasaan saya campur aduk antara gembira dan penasaran. Saya mendengar bahwa selain alamnya yang indah, kehidupan malam dan kuliner di Indonesia sangat legendaris. Hal itu membuat saya semakin tidak sabar menantikan perjalanan ini. Setelah menempuh penerbangan yang sangat panjang dari Amerika Serikat, kami akhirnya mendarat di Indonesia. Begitu tiba, nuansa hangat baik dari cuaca maupun senyuman orang-orangnya langsung menyambut kami. Keramahan warga lokal dan suasana bandara yang hidup, namun tertib memberikan kesan pertama yang sangat mendalam bagi saya. Pada hari pertama, kami memutuskan untuk mengunjungi salah satu kawasan kuliner malam atau pasar malam yang sangat terkenal di Jakarta. Aroma rempah-rempah dan masakan yang menggugah selera memenuhi udara di sepanjang jalan. Di bawah cahaya lampu jalan yang terang, kerumunan orang terlihat menikmati makan malam mereka dengan penuh tawa. Rekan kerja saya, Steve, yang juga baru pertama kali ke Indonesia, terlihat sangat kegirangan. Wow, tempat ini justru lebih hidup di malam hari daripada siang hari. Rasanya seperti ada pesta rakyat setiap malam, seru Steve dengan antusias. Saya pun sangat setuju dengannya. Saat kami menyusuri jalan, para pedagang kaki lima menawarkan berbagai jajanan lezat, mulai dari nasi goreng yang aromanya semerbak, sate ayam yang dibakar langsung di tempat, hingga martabak yang manis dan menggoda. Steve layaknya anak kecil yang penasaran, tidak berhenti mencicipi berbagai makanan itu. Melihat tingkahnya yang lahap dan bahagia membuat kami semua tertawa terbahak-bahak. Hari kedua, kami memulai syuting yang sebenarnya. Rencana kami adalah melakukan eksperimen sosial yang sama seperti yang kami lakukan dengan tim di Prancis, menguji reaksi orang-orang saat melihat dompet tergeletak di jalan. Dengan bantuan seorang teman lokal Indonesia, kami menjalankan skenario tersebut. Hasil di hari pertama sungguh di luar dugaan. Di Indonesia, ketika orang-orang melihat dompet jatuh di jalan, reaksi pertama mereka bukanlah mengabaikannya atau mengambilnya untuk diri sendiri. Sebaliknya, mereka akan memungutnya dan segera berusaha memanggil pemiliknya atau menyerahkannya kepada petugas keamanan, Satpam, yang berada di dekat sana. Semua itu dilakukan dengan sangat natural dan tulus. Selama eksperimen berlangsung, kami tidak pernah menemui satu orang pun yang berniat mencuri dompet tersebut. Fenomena ini membuat saya dan Steve terkejut bukan main. Selanjutnya kami melakukan eksperimen kedua di dalam moda transportasi MRT Jakarta yang modern. Kami sengaja meninggalkan ponsel pintar di atas kursi penumpang untuk melihat apa yang akan terjadi. Hal yang lebih mencengangkan terjadi. Seorang ibu-ibu yang melihat ponsel itu terjatuh, dalam waktu kurang dari 5 detik, langsung memungutnya. Tanpa ragu, ia mengejar kami atau menyerahkannya ke pusat informasi stasiun agar bisa diumumkan. Melihat kejadian itu, Steve membelalakkan matanya dan berkata, "Ya Tuhan, orang-orang di sini baiknya sungguh tidak masuk akal. Apakah ini semua aktor yang sudah dibayar?" Saya pun sempat ragu, namun kenyataannya, ini semua terjadi secara spontan dan alami. Perjalanan syuting di Indonesia bisa dibilang penuh dengan kejutan yang manis.
Di jalanan, bahkan ketika seseorang meletakkan barang belanjaan atau tas mereka sejenak untuk melakukan sesuatu, mereka tidak terlihat khawatir barang itu akan hilang. Bahkan di tempat umum, barang pribadi yang tertinggal seringkali tetap berada di tempatnya atau diamankan oleh warga sekitar. Setelah syuting selesai, kami memutuskan untuk berjalan-jalan santai di malam hari. Meskipun waktu sudah sangat larut, jalanan di Indonesia, khususnya di area tempat kami tinggal, memberikan rasa aman yang luar biasa. Lampu-lampu warung yang masih buka, dan warga yang sedang melakukan ronda, atau sekadar mengobrol memberikan atmosfer kekeluargaan yang kental. Sekembalinya ke Amerika Serikat, kami mengadakan rapat evaluasi dengan tim yang bertugas di negara lain. Tim yang pergi ke Prancis dan Dubai melaporkan bahwa selama syuting, mereka kehilangan beberapa peralatan karena dicopet, bahkan mengalami situasi yang tidak terduga. Tim Tiongkok melaporkan bahwa mereka melakukan tes dompet jatuh sebanyak 3 kali. Ada yang tidak kembali, meski hasilnya lebih baik dari yang mereka duga. Namun ketika giliran kami menceritakan pengalaman di Indonesia, seluruh ruangan terdiam karena takjub. Direktur produksi bahkan bertanya dengan serius, apakah di Indonesia banyak polisi yang mengawasi setiap sudut jalan? Saya tersenyum dan menjawab, tidak Pak. Itu hanyalah bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Faktanya, bagi orang Indonesia, kejujuran dan saling membantu adalah nilai yang sudah tertanam. Ketika kami bertanya kepada teman lokal kami mengapa fenomena ini bisa terjadi, ia hanya menjawab dengan santai, karena memang begitulah cara kami hidup dan dididik untuk saling menjaga dan tidak mengambil hak orang lain. Kalimat sederhana itu mungkin adalah penjelasan terbaik untuk menggambarkan budaya Indonesia yang luar biasa. Sekian cerita hari ini. Terima kasih telah menyimak. Jika Anda menyukai kisah inspiratif tentang kemanusiaan seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan saluran kami, dan bagikan video ini kepada lebih banyak teman. Terima kasih telah menonton saluran TV Mahasiswa Internasional. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar kami untuk terus berkarya. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan informasi yang lebih menarik.